dahsyat lagi. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kalau hari ini, pagi ini, kami ada di minggu pertama bulan Desember. Sungguh kalau kami melihat ke belakang, begitu besar penyertaan Tuhan dan berkat kemurahan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, sebelum kami mendengar isi hatimu, di depan kami ada anak-anak sekolah minggu yang berdiri di depan kami. Mari dengan kasih Kristus, dengan hormat, Ibu Jemaat beserta Bapak Ibu Penatua bisa maju ke depan menumpangkan tangan buat anak-anak Semaini Kid, cucu-cucu kita, haleluya. Mari Jemaat Tuhan juga sama-sama kita mengarahkan tangan ke depan, haleluya. Tuhan, kami bersatu hati, berdoa putra-putri kami, cucu-cucu kami Tuhan. Nama setiap nama mereka kami percaya ada di telapak tangan Tuhan. Masa depan mereka aman bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami semua, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami hanya berharap bersandar hanya kepadamu. Kami terbatas tapi kami bersyukur punya Tuhan yang tak terbatas. Kami sebagai orang tua mampukan kami Tuhan. Mampukan kami, beri kami hikmat-Mu untuk boleh senantiasa mendidik mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya pendidikan yang terbaik sudah Tuhan sediakan atas setiap mereka. Urusan biaya kami percaya Tuhan sanggup sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Semaini Kid yang ada. Kiranya Tuhan mengurapi setiap mereka sehingga ibadah Semaini Kid di bawah sebentar juga boleh diberkati dan Tuhan hadir di bawah. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami mau mendengar isi hatimu, ajari kami untuk duduk diam seperti Maria. Fokus kepada isi hatimu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hambamu. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW pagi ini. Shalom dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Shalom. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Seperti biasanya, adakah kita yang belum menerima hosti dan anggur? Bisa mengangkat tangan biar tim Asyir bisa membantu. Puji Tuhan sudah semua ya. Oke. Wow. Jujur saudara, pagi hari ini terasa spesial buat saya pribadi. Kenapa? Karena kita semua berdiri di penghujung tahun. Amin. Ya, saya masih ingat ketika kita belum masuk di tahun 2023, beberapa orang di sekitar saya termasuk hamba Tuhan sekalipun ngomong kekhawatirannya. Waduh, masuk tahun 2023 gimana ya? Banyak ahli ngomong seperti ini, banyak ahli ngomong seperti itu. Yuk kita yang belum ke Holy Land segera ke Holy Land ya. Nanti keburu Tuhan datang. Jadi kecemasan, kekhawatiran banyak orang sekitar saya seperti itu, saudara. Tapi faktanya puji Tuhan, hari ini kita ada ya di penghujung tahun dan sehat-sehat semua, saudara. Amin. Bahkan kalau mau ngukur lingkar pinggangnya nambah kan? Ya, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin kurang olahraga, saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saya merasakan bahwa waktu berlalu begitu cepatnya saudara. Enggak tahu Bapak Ibu Saudara merasakan hal yang sama dengan saya enggak? Saya merasakan begitu cepat sekali waktu berlalu. Nah ini di penghujung tahun seperti ini waktu yang tepat buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Untuk apa? Untuk menyusun program kerja tahun depan. Sekaligus membuat evaluasi. Evaluasi apa? Semua yang sudah kita kerjakan. Baik pelayanan, bisnis kita, pekerjaan kita buat evaluasi, apa yang kurang, apa yang lebih kita perbaiki, ya. Nah, di penghujung tahun ini tema gereja kita adalah janji Tuhan yang luar biasa. Boleh masuk ke PowerPoint. Janji Tuhan yang luar biasa buat setiap kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 di depan Bapak Ibu Saudara terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar suara kita masing-masing. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Saya ulangi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Jadi untuk pesan Tuhan saat ini, saya beri judul
Masuk berikutnya, Pak Diki. Judul pesan Tuhan pagi ini adalah kuasa keselamatan Tuhan, tangannya tak terbatas, telinganya tak terhalang. Ya, sama-sama kita katakan, tangannya tak terbatas, telinganya tak. Lebih kompak lagi, 1, 2, 3. Tangannya tak terbatas, telinganya tak terhalang. Puji Tuhan. Sungguh Allah kita maha besar, saudara. Seperti firman Tuhan dan tema pagi ini, tangannya tak terbatas untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Telinga Tuhan tak terhalang untuk apa? Untuk mendengar seru doa kita. Namun pertanyaannya pagi hari ini, mengapa banyak di antara kita ya yang hari ini sepertinya tidak pernah menerima pertolongan Tuhan? Klik lagi. Kenapa, saudara? Mengapa banyak di antara kita yang sepertinya hari ini nggak pernah menerima pertolongan Tuhan? Mengapa banyak di antara kita yang sepertinya doa-doanya nggak pernah didengar oleh Tuhan? Apakah Tuhan kita tertidur sehingga nggak bisa melihat dan mendengar? Saya pernah didatangi seorang jemaat siang-siang itu di kantor gereja. Beberapa kali WA, terus akhirnya saya undang datang ke gereja aja, datang ke kantor gereja. Saudara tahu? Setelah kami berdua bicara, dia terbelit hutang gitu, saudara ya. Saya tanya, karena dia sudah niat datang, jadi harus terbuka. Kuncinya konseling, saudara. Konseling kalau kita mau dipulihkan, kita harus terbuka. Kalau kita nggak terbuka, nggak jujur, kita nggak akan pernah dipulihkan. Jadi saya terus tanya, saya kejar terus. Saudara tahu, jemaat yang satu ini yang terbelit hutang. Saya tanya, Anda terlibat hutang apa? Pinjol, Pak. Semoga jemaat sentro nggak ada yang terlibat hutang pinjol. Ya, saya kejar lagi. Anda terlibat hutang berapa pinjol? Saudara bisa tebak? 32. Saya sampai ngomong, oh my God. Saya sebagai hamba mau tolong dari mana, saudara? 32 pinjol, kalau 1 juta aja cetio, udah sans audio, saudara. 32 juta dari mana? Saya sampai, ya ampun. 32 pinjol, saya heran. Ini satu contoh pribadi yang gak pernah mengandalkan pertolongan Tuhan, saudara. Datangnya kepada pinjol-pinjol. Ya. Kalau sudah seperti ini 32 ini, setiap hari dia harus menyediakan berapa ratus ribu setiap hari. Padahal warungnya ya nggak nututi, saudara. Makanya dia dikejar-kejar sampai menawarkan ke saya, pinjam ke saya. Terus saya ada mesin jahit, Pak, di rumah buat jaminan. Loh, emang saya pegadaian apa? Ya ampun Tuhan. Ada mesin jahit di rumah buat jaminan kalau Pak Andreas mau, saya mau pinjam uang. Haleluya. Nah, jadi satu perenungan buat kita di penghujung tahun ini. Mengapa banyak di antara kita yang sepertinya tidak pernah menerima pertolongan Tuhan, sehingga terlibat puluhan pinjol seperti itu? Mengapa banyak di antara kita yang sepertinya doa-doanya nggak pernah didengar oleh Tuhan? Apakah Tuhan yang salah? Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Penghambat kita menerima pertolongan Tuhan dan doa-doa kita tidak pernah didengar Tuhan. Oke, yang pertama. Jadi penghambat kita menerima pertolongan Tuhan dan doa-doa kita nggak pernah dengar Tuhan adalah di ayat yang kedua, kejahatan-kejahatan kita, saudara. Mari dikatakan sama-sama, kejahatan kita. Lebih kompak lagi, 1, 2, 3. Kejahatan kita. Saya bacakan ayat yang kedua. Akan tetapi kejahatan-kejahatanmu lah yang memisahkan antara kamu dan Allahmu. Perhatikan, saudara. Saudara dan saya itu di mata Tuhan jahat banget. Serius. Kita bulan Desember memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau lahir ke bumi? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Tapi apa yang kita berikan? Apa yang kita balas? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Allah Bapa di surga rela mengutus anak tunggalnya turun ke bumi, lahir di bumi untuk mati di kayu salib. Itu karena kasihnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi apa balasan saudara dan saya hari ini? Datang beribadah aja hitung-hitungan, saudara.
Kita jahat banget di mata Tuhan. Ya, melayani Tuhan, tunggu dulu Pak. Loh, Bu, Pak, suaranya bagus loh. Bu, Pak pinter main musik loh, ayo melayani Tuhan. Bu, Pak senyumnya menawan loh ya. Jadi ajar, nanti dulu Pak, tunggu saya mantu. Ya ampun, nanti kalau sudah mantu, tunggu dulu Pak, tunggu saya mutu. Nggak mari-mari saudara. Kita jahat banget saudara. Punya talenta tapi kita pendam di dalam tanah. Kita nggak kembangkan. Kita tahu ilustrasi itu, firman Tuhan katakan apa? Hai engkau hambaku yang jahat. Orang yang nggak mau melayani Tuhan dikatakan jahat saudara. Serius. Ya. Jadi kita begitu jahat di mata Tuhan. Yang kedua, penghambat Tuhan menolong kita dan doa-doa kita nggak pernah dengar Tuhan apa? Dosa-dosa kita. Yang B ya, Yesaya 59 ayat 2b. Dan dosa-dosamu lah, ya, your sin, yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya darimu sehingga dia tidak mendengar. Saya pernah sampaikan beberapa kali, dosa adalah segala sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Contoh, perintah Tuhan banyak, betul? Ada 10 perintah Tuhan, contohnya di perjanjian lama. Kita ambil satu aja, kuduskanlah hari Sabat. Sudahkah kita menguduskan hari Sabat? Saya ini sudah lupa saudara, kapan terakhir hari Minggu nggak ibadah. Kenapa? Karena saya selalu ibadah kalau hari Minggu, nggak pernah absen. Sebelum jadi pendeta pun saya nggak pernah absen ibadah hari Minggu. Sudahkah kita menguduskan hari Sabat? Saya di sini datang pagi sore, saya hafal kok. Jemaat yang nggak datang pagi sore hafal. Ayo, dosa-dosa kita itu yang menghambat doa-doa kita didengar. Dosa-dosa saudara dan saya itu yang menghambat Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Salah satu contohnya yaitu tadi, kita nggak menguduskan hari Sabat. Kita pakai hari Sabat untuk jalan-jalan ke mall. Nggak apa-apa ke mall, nggak ada yang salah. Tapi ibadah dulu saudara, melayani dulu. Seperti itu. Saya bisa pastikan berapa belas tahun ini saya hari Minggu nggak di tempat ini. Itu kalau saya ada tugas pelayanan di luar kota. Sehingga saya nggak bisa di tengah-tengah saudara. Tapi di tempat lain pun di luar kota hati saya di sini, gitu. Ya, satu perenungan plastik kita. Jangan menganggap Tuhan jahat. Nggak pernah, doa saya nggak pernah dengar Pak. Doa saya nggak pernah didengar. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, karena ini loh. Yesaya 59 ayat 22b. Dan dosa-dosalah yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya darimu sehingga dia tidak mendengar. Ayo, ini kesempatan buat kita memperbaiki diri. Di penghujung tahun ini kita kuduskan hari Sabat. Saya rindu, saya mau semua jemaat sentro gak ada yang absen kalau hari Minggu. Amin. Yang mau menguduskan hari Sabat bisa lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan, malaikat Tuhan catat ya. Kalau bukan karena sesuatu yang sangat penting, jangan meninggalkan jam-jam ibadah saudara. Serius ya. Yang ketiga, penghambat kita menerima pertolongan Tuhan dan doa-doa kita tidak pernah didengar Tuhan adalah yang ketiga, kesombongan kita. Mari itu kan saya sama-sama. 1, 2, 3. Kesombongan kita. Ayat pasal 22 ayat 29. Ketika mereka direndahkan, kamu berkata itu kesombongan, tetapi dia akan menyelamatkan orang yang rendah hati, humble person. Tuhan hanya akan menyelamatkan orang yang rendah hati, saudara. Orang yang sombong nggak akan diselamatkan Tuhan. Sama. Coba kita punya teman yang sombong, kita mau menolong dari mana coba? Kita mau menolong, mau menyelamatkan, tapi sombongnya minta ampun, ya kan? Gak bisa. Manusia yang sombong pun sesama manusia gak bisa menolong, apalagi Tuhan, sama. Tetapi dia, Tuhan, akan menyelamatkan orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Kecenderungan manusia adalah tinggi hati atau sombong, saudara. Merasa bisa semua. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata sombong dengan makna menghargai diri berlebihan, secara berlebihan. Menghargai diri secara berlebihan, congkak dan pongah. Kesombongan inilah yang seringkali membuat kita lupa mencari pertolongan Tuhan saat sedang menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan.
Orang yang sombong atau tinggi hati dibutakan oleh kecongkaannya, sehingga mereka apa? Mereka tidak pernah berpikir dan mereka nggak pernah membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saya ingat, saya pernah waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pernah nggak bisa BAB 3-4 hari, saudara. Baru diizinkan Tuhan nggak bisa BAB 3-4 hari, saya bingung, saudara. Saya beli obat, saya minum, saya bingung dan kesakitan. Ada yang pernah nggak bisa BAB kayak saya 3-4 hari? Oh, nggak pernah semua. Oh, Bu Sidik pernah. Saya duduk itu, saudara. Mengeluarkan segala teknik. Karena mampet, saudara. Ngocor juga pernah, tapi pas saya ingat pas mampet. Ketika mampet 3-4 hari, aduh, perut rasanya penuh gitu. Mau nggak makan, mau takut makan ya, tapi ya lapar, saudara. Ya tetap makan, bayangkan diisi terus tapi nggak keluar. Duduk itu tekniknya miring kiri, miring kanan, waduh, maju depan, mundur belakang, waduh, mentul-mentul gini. Aduh Tuhan, saya ketika ingat ini, kita diizinkan ngalami itu aja nggak bisa apa-apa loh, saudara. Tapi kok sombongnya minta ampun seringkali kita itu ya. Saya beli obat ke apotek, waduh, obatnya macam-macam, ada model peluru, waduh, ngeri, pelurunya itu. Ya, hati-hati, saudara. Dan tahukah saudara bahwa ngomong tentang kesombongan, bahwa iblis itu awalnya adalah malaikat. Saudara tahu, iblis yang ada di sekitar kita awalnya adalah malaikat, tapi karena kesombongannya, malaikat itu dibuang Allah ke bumi dan menjadi iblis. Bukan hanya manusia yang sombong, iblis pun, malaikat juga bisa sombong, saudara. Sehingga dibuang dari surga, turun ke bumi menjadi iblis. Allah tidak menciptakan sesuatu yang gak baik. Allah tidak menciptakan iblis, tetapi Allah menciptakan malaikat. Tetapi karena kesombongan malaikat, akhirnya malaikat dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Berikut adalah malaikat ciptaan Allah ya, beberapa yang saya catat sini. Yang pertama Mikael. Yudas pasal 1 ayat 9. Mikael saja sang penghulu malaikat ketika bertengkar dengan setan tentang mayat Musa tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya, melainkan hanya berkata, kiranya Tuhan memarahi kamu. Satu ya, Mikael. Yang kedua Gabriel, malaikat Gabriel. Lukas pasal 1 ayat 19. Malaikat itu menjawab, aku adalah Gabriel, malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Aku diutus untuk berbicara denganmu dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Dan yang ketiga saya catat di sini adalah Lucifer atau bintang pagi, bintang fajar. Saya bacakan Yesaya pasal 14 ayat 12. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi putra fajar, ya. Son of the morning. Dan kita bisa tebak, kita tahu siapa yang saya maksud. Malaikat yang jatuh karena kesombongannya dan menjadi iblis siapa? Yang ketiga, Lucifer, saudara. Allah membuangnya ke bumi dan menjadi iblis. Lucifer ini diciptakan dengan keindahan yang sempurna dan dipenuhi dengan hikmat. Sehingga apa? Lucifer ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpandai dan tercantik. Terpandai dan tercantik. Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 17, saudara. Saya bacakan beberapa aja, ayat 12. Anak manusia, naikkanlah ratapan atas Raja Tirus dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, kamu dahulunya meterai kesempurnaan, penuh kebijaksanaan dan sempurna. Wow, bijaksana dan sempurna dalam keindahan, saudara. Perfect. Ayat 15, saya lompat ayat 15. Kamu tidak bercacat. Perhatikan, sempurna, bijaksana, gak bercacat. Tidak bercacat dalam segala jalanmu sejak hari kamu diciptakan, hingga kesalahan ditemukan di dalammu. Ayat 17, hatimu menjadi tinggi karena keindahanmu. Mulai sombong, saudara ya, karena keindahannya. Kamu merusak kebijaksanaanmu demi semarakmu. Aku membuangmu ke tanah, aku meletakkanmu di hadapan raja-raja sehingga mereka dapat melihatmu. Malaikat memang makhluk yang indah dan berkuasa. Tapi mereka tidak boleh disembah, saudara. Karena mereka adalah ciptaan Allah sama seperti kita. Hanya Allah Bapa di surga yang boleh kita sembah. Karena dialah sang pencipta. Jelas ya. Lucifer
Gabriel, Mikael, nggak boleh kita sembah karena mereka ciptaan sama seperti kita. Pertanyaannya, mengapa seorang malaikat bisa berubah menjadi iblis? Mengapa seorang malaikat bisa berubah menjadi iblis? Seorang malaikat bisa berubah menjadi iblis karena yang pertama kesombongannya, jelas ya. Yesaya pasal 14 ayat 13, karena kesombongannya. Yesaya 14:13, kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku melebihi bintang-bintang Allah, aku akan duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara. Yang kedua, kenapa malaikat bisa berubah menjadi iblis? Yang kedua, karena dia ingin menyamai Allah. Sudah sombong, pengen sama seperti Allah, saudara. Yesaya pasal 14 ayat 14 berikutnya ya. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Wow. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Sombong banget ini si Lucifer ya. Dan yang ketiga, malaikat bisa berubah menjadi iblis karena apa? Ingin disembah seperti Allah. Matius pasal 4 ayat 8-9. Sekali lagi iblis membawa Yesus ke atas bukit yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahnya dan berkata kepada Tuhan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Ingat ceritanya? Semua ini akan kuberikan kepadamu. Seperti waktu kita ke Batu, ke Tretes gitu ya, lihat lampu kelip-kelip city light. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Ya, jika engkau sujud dan menyembahku. Iblis ingin disembah seperti Allah, saudara. Sehingga akhirnya malaikat yang ingin disembah seperti Allah akhirnya harus jatuh, dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Kesombongan Lucifer ini membuat Allah nggak main-main. Segera dikeluarkan dari surga dan dibuang ke bumi. Yesaya pasal 14 ayat 12. Yesaya 14, kamu telah dibuang ke bumi, kamu yang telah mengalahkan bangsa-bangsa. Lompat ke 15, Yesaya 14:15. Akan tetapi kamu justru diturunkan ke dunia orang mati, ke ujung liang kubur. Jadi Bapak Ibu Saudara, waspadalah. Lucifer yang saat ini dikenal sebagai iblis terus berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Terus keliling. Ada ayat kan? Keliling seperti singa, seperti harimau, mencari mangsa. Kepingin menjatuhkan manusia ke dalam dosa, khususnya dosa kesombongan. Aku bisa kok seperti dia. Siapa dia? Orang muda itu. Ya, hati-hati. Nah, sekarang kita bicara contoh pribadi yang jatuh dalam dosa kesombongan di dalam Alkitab. Biarlah menjadi contoh buat setiap kita. Contoh tokoh yang pertama dalam Alkitab adalah Saul, saudara. Kita baca kisah para rasul pasal 13 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 13:21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberi mereka Saul. Bangsa Israel minta raja, dipimpin Tuhan langsung gak gelem, saudara. Minta raja, beri kami raja. Seperti bangsa-bangsa yang lain, kami punya raja yang bisa dilihat mata dan disembah. Jadi kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberi mereka Saul, anak laki-laki Kis, orang dari suku Benyamin selama 40 tahun. Saul ini adalah orang pilihan Allah yang menjadi raja pertama Israel dan memerintah 40 tahun. Pilihan Allah yang pertama menjadi raja Israel, saudara. Namun perhatikan 1 Samuel pasal 13 ayat 1-22. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Judul ayatnya, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Mulai gak taat, saudara, mulai sombong, mulai membuat pola tingkah yang gak berkenan di mata Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-6 dan 8. 1 Samuel pasal 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat sembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Lompat ke 8. Ia menunggu 7 hari lamanya, Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Janjian dengan Nabi Samuel ceritanya waktu itu. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal dengan waktu yang ditentukan sesuai janjinya, telat, saudara, macet mungkin ya. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata kepada ajudannya, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Bawa sini, bawa korban bakaran, korban keselamatan. Lalu
Saul mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Tuk. Mungkin keledainya lagi capek atau gimana sehingga telat sudah. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepada Nabi Samuel. Ayat 11, Nabi saudara ya, sebelum datang udah tahu, hati-hati dengan Nabi. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Baru datang lu sudah tahu saudara. Karena Tuhan beritahu, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Memberanikan diri katanya saudara. Manusia itu seperti Saul, suka ngeles, gak ngaku ya. Saul ini seharusnya menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran bersamanya. Sekalipun dia raja, dia bukan seorang imam, gak punya hak, gak punya kuasa untuk membakar korban bakaran dan korban keselamatan, gak boleh. Zaman dulu harus seorang imam. Namun Saul merasa dirinya pantas. Saul merasa dirinya layak melakukan itu sendiri kepada Allah. Ada kesombongan dalam hati Raja Saul. Dia panik, akhirnya dia melanggar perintah Allah. Dan kita baca berikutnya ayat 13, akibat kesombongan dan ketidaktaatan Saul. Akibat kesombongan dan ketidaktaatan Saul di 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Wow. Sebetulnya bangsa Israel mau diberikan kepada Saul selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Siapa penggantinya saudara? Raja Daud. Raja Daud. Yang imut-imut katanya. Eman ya. Karena jatuh dalam kesombongan. Harusnya Raja Saul bisa memimpin bangsa Israel selama-lamanya. Sampai ke anak cucunya. Tapi akhirnya Tuhan memilih raja yang lain menggantikan Saul. Hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai dosa kesombongan seperti Saul menyusupi hati kita. Lucifer, iblis di sekitar kita terus berusaha menjatuhkan kita dalam dosa yang satu ini, khususnya kesombongan ini. Ya. Contoh tokoh yang kedua dalam Alkitab adalah Daud. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17. Raja kedua ya, raja kedua di Israel. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17, judul perikopnya adalah pendaftaran dan hukuman. Saya bacakan yang 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis datang kepada Daud dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2. Lalu berkatalah Daud, kena bujuknya iblis saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah. Hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ini inisiatif dari iblis saudara. Untuk menjatuhkan Daud. Tujuannya baik. Tapi kalau bukan dari Allah, jangan dikerjakan saudara ya. Daud adalah raja terbesar Israel dan raja kedua di Israel setelah Saul. Saat Daud sudah mapan sebagai raja Israel, inilah yang dia lakukan. Kesalahan besar yang dia lakukan, yaitu menghitung laskar Israel, menghitung serdadunya Israel. Raja Daud mulai mengandalkan serdadunya. Raja Daud mulai mengandalkan militernya, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Ya memang sih sejak zaman dulu sampai sekarang, kalau orang punya pendukung militer, itu bisa melakukan apapun saudara. Kita tahu banyak presiden bisa dikudeta,
ketika seseorang panglima perangnya punya pasukan. Raja Daud pun sama. Dihitung, piro sih laskarku berapa? Tentara saya ada berapa hari ini? Dihitung. 8 bulan Yoab keliling. Lama. Menghitung satu persatu. 1 Tawarik pasal 21 ayat 3 dan 4. Di situ Yoab sudah mengingatkan Raja Daud. Yoab mengingatkan Raja Daud karena sayang mengasihi Raja Daud. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Tahu saudara, Yoab tahu kalau itu salah. Menunjukkan kesombongannya rajanya, yaitu Raja Daud. Itu mereka semua orang-orangmu Raja Daud. Ngapain Raja melakukan ini? Perhatikan yang keempat. Namun titah Raja itu terpaksa diikut oleh Yoab. Terpaksa saudara. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel kemudian kembali ke Yerusalem. Dan ayat yang ketujuh, di situ akibat kesombongan Daud. 1 Tawarik pasal 21 ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Jahat kan? Ngitung sensus tentaranya itu jahat di mata Allah. Sebetulnya kalau ngitung aja nggak salah sih. Tapi apa? Hatinya Daud ada rasa sombong. Pengen tahu berapa kekuatan yang ada di belakangnya. Mulai tidak mengandalkan Tuhan. Ukurannya tuh hati saudara. Jadi ketika kita sesama manusia nggak tahu hati kita, Tuhan tahu. Kalau ada sedikit kesombongan, Tuhan tahu, dan itu jahat di mata Tuhan. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah. Ini Daud cepat bertobat saudara, ayat yang 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Akibat dari kesombongan Daud, Allah memberikan 3 hukuman yang harus Daud pilih. Ayat 12. Yang pertama itu apa? 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Pilihan yang pertama 3 tahun kelaparan. Yang kedua 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan. Yang ketiga 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Saudara tahu pilihan Daud yang mana? 1 Tawarik pasal 21 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 14, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang saudara. 70.000 orang meninggal. Bukan 70, 70.000 saudara. Karena kesombongan seorang raja. Ya, ada contoh buat kita pagi hari ini. Raja Saul, Raja Daud, semuanya bukan orang sembarangan saudara. Semuanya raja. Contoh yang saya berikan raja. Raja yang urapi Tuhan, raja yang terbesar di bangsa Israel pun bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Apalagi saudara dan saya yang bukan siapa-siapa. Ketua RT aja enggak saudara. Lurah aja juga enggak. Sangat bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan hati-hati ya, jangan takabur. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sekali lagi, tangannya tak terbatas, telinganya tak, lali saudara. Ya, sekali lagi, tangannya tak terbatas dan telinganya tak terhalang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 ini artinya jelas, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya bacakan sekali lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara, ataupun telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Ini artinya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu janji yang luar biasa buat saudara dan saya di penghujung tahun ini, sebagai gongnya, ya. Gak usah takut, gak usah khawatir. Dan kita sudah tahu, ya, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, bahwa yang menghalangi atau menghambat pertolongan dan berkat Tuhan adalah apa? Kejahatan, dosa kita, dan kesombongan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui semua kesombongan kita, mengakui semua kejahatan kita, agar apa? Semua janji Tuhan dapat kita alami di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat sorak-sorakan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tim PAW bisa maju. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini. Firman Tuhannya sederhana, tapi berisi janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Tuhan satu-satunya pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, haleluya. Sampai detik ini, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan-Mu. Coba munculkan teks yang di awal lagu ini. Saudara perhatikan itu. Walau dunia berubah, terus, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dunia berubah, dunia gampang berubah saudara. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah kasih-Nya gak pernah berubah. Amin.
kasih, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Tuhan yang kasihnya agape, agapau buat kita. Nggak pernah berubah. Suami istri kasihnya gampang berubah. Saya hari ini sudah lupa memberkati berapa pasangan. Tapi juga ternyata ada pasangan-pasangan yang bercerai, berpisah. Itu menandakan apa? Bahwa kasih suami istri itu gampang berubah, saudara. Kasih suami istri itu transaksional, menuntut imbalan. Kasih orang tua dan anak juga gampang berubah. Namun kita bersyukur punya Allah yang kasihnya gak pernah berubah. Jangan khawatir, saudara. Jangan takut. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan kita. Kalau kita masih takut dan khawatir hari ini, kita masih belum sempurna dalam kasih. Kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Saya waktu berapa minggu yang lalu ke Kediri, karena adik kandung saya meninggal, saya berjumpa dengan kakak rohani saya yang ngajari saya main gitar. Saya pulang SMP belajar gitar. Belasan tahun, puluhan tahun saya melayani Tuhan, saudara. Dan saudara bisa lihat, saya yang berdiri depan saudara hari ini gak pernah kurang satu apapun, saudara. Karena Tuhan pelihara, kasihnya gak pernah berubah. Saya bukan pribadi yang berkelimpahan, tapi Tuhan cukupkan sampai hari ini. Setiap kita ayo bangkitkan iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Miliki iman yang kuat, miliki iman yang kokoh teguh. Saya dari SMA udah mulai main musik di gereja. Mungkin saudara masih umbelen, masih ngompol. Saya udah melayani Tuhan. Saya WL di gereja Kediri. Saya ngajar sekolah minggu. Saya ngajar paduan suara. Dan sampai hari ini, semua proses saudara, gak ada yang instan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan, jerih lelah kita gak pernah sia-sia. Amin. Semua Tuhan perhitungkan. Saya ada, saudara ada hari ini, itu karena taburan saudara di masa lalu. Amin. Saya pribadi ada hari ini juga karena tetesan air mata mama saya, papa saya. Karena lutut mama papa saya yang berdoa buat kami anak-anaknya. Bapak ibu sebagai orang tua, terus berdoa buat anak-anakmu. Serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Sampai detik ini ku melihat. Haleluya Yesus. Amin, amin. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, yang mengucap syukur karena kasih-Mu. Haleluya. Dengan iman-Mu katakan, sampai detik ini. Yes. Satu-satunya. Sekali lagi dengan iman. Sampai detik ini ku melihat pernyataan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Satu-satunya mengharap. Satu-satunya
Bapa surga, sampai kapanpun Engkau akan tetap menjadi satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang membangkitkan iman setiap kami, bahwa tangan-Mu tak terbatas untuk menyelamatkan kami, telinga-Mu gak terhalang untuk mendengar setiap doa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau masih ada yang khawatir dan takut hari ini, itu karena kami belum sempurna dalam kasih. Angkat segala kekhawatiran kami, angkat segala ketakutan dan kekhawatiran kami Tuhan. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan sukacita, supaya kami boleh memasuki tahun yang baru nanti dengan iman yang kuat dan teguh Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar sukacita kami berlebih ketika kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, untuk mengingatkan setiap kami akan cinta kasih-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan, yang teramat besar buat setiap kami. Kami mau belajar juga untuk mengasihi-Mu, membalas cinta-Mu Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Sebentar kami mau bersekutu dengan darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat tubuh dan darahnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi kami bersyukur kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan pagi hari ini. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar. Terima kasih bahwa tangan-Mu tak terbatas, telinga-Mu tak terhalang. Terima kasih buat janji firman-Mu yang luar biasa di penghujung tahun ini Bapa. Kami mengasihi-Mu dan kami mau belajar setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati. Sama-sama dengan saya berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you.